Hai, selamat pagi. Saya Tria Asmita Despiana Sinaga. Saya mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara kelas 3D dengan NIM 217011120 dalam mata kuliah Hukum Pasar Modal. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang kasus hukum, yaitu kasus investasi bodong yang nama aplikasi investasinya adalah binary option atau sering disebut dengan binomo. Saya mengutip salah satu contoh kasus dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 November 2022. Pelaku adalah salah satu figur media sosial atau salah satu kreator selebgram. Nama pelaku adalah Indra Kents dengan nama lengkap adalah Indra Kesuma yang berasal dari Sumatera Utara. Indra Kents tersebut sebagai Direktur Utama PT Khusus Trading Indonesia dan Direktur Utama PT Disotif Citra Marketing. PT Kursus Trading Indonesia yaitu perusahaan untuk pelatihan pengembangan saham atau manajemen investasi saham. Sedangkan PT Disotif Citra Marketing adalah perusahaan yang mengelola manajemen dukungan talent merek, kolaborasi, dan manajemen media sosial berupa layanan marketing, web, dan lain-lain sebagainya. Aplikasi binomo atau trading binomo adalah salah satu platform trading atau aplikasi yang menyediakan layanan berbagai macam jenis alat seperti saham, emas, dan lain-lain. Pada 3 Februari lalu, ada 8 orang yang mengaku korban aplikasi binomo melaporkan Indra Kents ke polisi. Mereka mengaku mengalami kerugian sejumlah 2,4 miliar rupiah. Laporan tersebut mengenai pasal 27 ayat 2 yaitu perjudian online, pasal 28 ayat 1 mengenai berita bohong yang merugikan konsumen, dan pasal 378 mengenai penipuan, dan pasal 3, 5, dan 10 mengenai tindak pidana pencucian uang. Dalam catatan amar putusan pengadilan, pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pencucian uang. Dalam putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun serta denda 10 miliar. Sedikit saya paparkan tentang pengertian investasi. Menurut salah satu ahli yang bernama Sadono Sukirno, investasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan menanam dan mengeluarkan modal yang digunakan untuk bisa menambah barang keperluan, baik dalam hal produksi. Adapun pengertian dari investasi bodong adalah investasi di mana kamu akan diminta sejumlah uang untuk menanamkan modal dalam produk atau bisnis yang sesungguhnya tidak pernah ada. Berikut saya paparkan sedikit mengenai ciri-ciri investasi bodong. 1. Yang pertama, tidak berizin atau izinnya palsu. 2. Menawarkan keuntungan tidak masuk akal. 3. Tidak memiliki aset dasar yang jelas. 4. Tidak ada transparansi risiko. 5. Bergantung pada rekrutmen investasi baru. Berikut cara menghindari investasi bodong. Yang pertama, riset sebelum berinvestasi. 2. Bertanya pada orang yang lebih paham. 3. Baca dokumen perusahaan. 4. Periksa status OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. 5. Gunakan akal sehat supaya kita lebih terlindungi dari investasi bodong.